Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa وما كان من المشركين فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin, setiap ayat di Al-Quran mengandung konsekuensi inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi kalau tertulis termaktub di Al-Quran, kita percaya berarti kita beriman. Kita tidak percaya berarti kita kafir. Tidak katik pilihan lain. Itu kalau tercantum di Al-Quran. Pagi ini kita akan melihat yang tercantum di Al-Quran di surat Al-Baqarah 183 yang aku bacakan tadi tentang saum Ramadan. Jadi saum Ramadan itu ada tercantum di Al-Quran. Artinya orang yang percaya dengan fardunya, wajibnya kita saum Ramadan berarti beriman. Yang tidak percaya berarti tidak beriman. Itu dulu satu. Lantas kita ibadah ini dirangkumkan oleh Imam Ghazali. Kalau kita ibadah, melakukan ibadah dan kita faham maknanya dari setiap yang kita ucapkan, setiap yang menjadi sikap dan perbuatan kita, maka itu bagus. Itu bagus atau lebih bagus. Tapi kalau kita tidak tahu, tetap baik kita gawikan sampai datang hikmah kepada kita. Jadi jangan dibalik ya. Ada yang ngomong kalau daripada tidak tahu lebih baik tidak usah digawikan, bukan mak itu. Jadi kalau kita tahu makna-makna dari lafaz yang kita ucapkan, dari sikap yang kita pilih, dari amal yang kita gawikan, itu bagus. Lebih bagus. Kalau tidak tetap kamu gawikan itu. Maka pengajian taklim macam ini, rutin mak ini dalam rangka untuk Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk menambah kefakihan pemahaman itu tadi. Baik, Ramadan berarti kering atau panas. Jadi Ramadan itu secara zohir suasananya adalah kering. Termasuk di kita kalau kita puasanya biasanya tenggorokannya kering. Kalaupun basah paling basah luarnya karena kita berendam. Itu arti Ramadan. Yang kedua, saum, siam, puasa, fasting, imsak, itu sama artinya. Artinya adalah menahan. Perhatikan, menahan. Menahan itu terminologinya, definisinya adalah kita mampu tapi tidak kita lajukan. Itu bahasa Palembangnya. Kita mampu tapi tidak kita lajukan. Jadi misalnya contoh, ini hari puasa. Misalnya hari ini hari puasa nih. Misalnya tanggal 3 Ramadan sekarang. Misalnya mak itu. Di depan aku ada banyu minum ini. Jam-jam mak inilah, jam 6 mak ini. Ini banyu minum ada depan aku. Aku kuasa untuk minum ini. Pacak aku nak minum ini. Tapi aku tidak ngawikannya. Maka itu namanya menahan. Tapi kalau ini tidak kate di kita, terus kita menahan, ya wajar. Memang tidak kate. Ini ado, ini kuasa,
tapi kita tidak nggawi kenyo, namanya menahan. Maka Al-Quran mendefinisikan dengan sangat gamblang tentang menahan ini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Yaitu orang yang menahan diri, menahan hawa nafsunya, ya, karena takut dengan kedudukan Tuhannya. Takut dengan kedudukan Tuhannya. Maka dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana imana wahtisaba. Dasar dari puasa adalah iman tadi iman karena ada tercantum di Al-Qur'an, termaktub itu. Yang melok berarti iman, yang tidak berarti kafir. Oke. Jadi iman wahtisaba, semata-mata mengharapkan adalah ganjaran atau keridhaan Allah. Artinya dia menahan diri itu karena disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi rahasia antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hakikatnya menahan ini. Karena itu puasa sekali lagi artinya menahan. Jadi kalau sudah imsak berarti kita harus menahan diri dari makan dan minum dan seterusnya. Itu yang kedua. Selanjutnya, berpuasa itu ada 4 hal yang harus kita ketahui dari puasa. Yang pertama adalah persiapan. Tolong camkan, persiapan. Jadi untuk kita berpuasa di bulan Ramadan mesti ada persiapan. Sama ketika kita mau pergi haji, itu dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'a itu adalah sehat, berilmu, ada ongkos. Nah, itu persiapan namanya. Sekarang saum Ramadan, ada tidak persiapannya? Ada. 1. Rasulullah Muhammad SAW sudah menyebut-nyebut Ramadan sejak bulan Rajab. Artinya persiapan pertama, ingat bahwa sebentar lagi akan saum Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi sejak bulan Rajab sudah ingat. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena bulan sebelumnya beliau juga berpuasa. Baru diperbanyak. Maka dalam hukum fikih dikatakan kalau kamu tidak biasa, aku tidak biasa puasa ya, yang banyak sebelum bulan Sya'ban, maka tidak usah ngejut. Tetap seperti biasa. Tapi intinya ya, dari bulan Syawal, 1 Syawal sampai akhir Sya'ban itu adalah kesempatan berlatih puasa. Kalau pacak puasa yang paling kerap namanya puasa Daud. Dak pacak yang kerap Daud berarti Senin Kemis. Dak pacak kerap Senin Kemis berarti Ayamul Bid. Dak pacak ma itu para ulama mengatakan sebulan sekali jadilah. Dak pacak sebulan sekali momen tertentu. 10 Muharram, 9 Zulhijjah, puasa Arafah, jadilah. Jadi yang penting dari Syawal sampai ke Sya'ban ada kita saum sunnah sebagai latihan untuk masuk di bulan Ramadan. Itu persiapan kedua. Persiapan ketiga, Rasulullah Muhammad SAW bergembira dengan datangnya Ramadan. Bergembira. Jadi makanya kita alhamdulillah di Palembang ini ada kajian atau ada kebiasaan kita yaitu nisfu Sya'ban. Jadi kita jangan usah nak ribut-ribut. Ini ada yang ribut-ribut masalah dalilnya, ribut masalah nggawikan ndak nggawikan, lupa. Nah, ini kadang-kadang kita ini bicara yang ya, kiri kanan sampingannya, yang remeh-remehnya, tapi yang pokoknya tidak. Orang yang nisfu Sya'ban itu berarti sadar bahwa setengah bulan lagi akan Ramadan, kan kira-kira itu baik. Segi positifnya kan itu. Dan kemudian biasanya orang nisfu Sya'ban ada persiapannya, ada baca Quran dan segala macam. Itulah kebiasaan yang semestinya menjadi bagian dari kita saat Ramadan. Dan itu kebiasaan yang bersifat umum. Artinya masyarakat umum juga baca. Jadi selesai sudah pagi ini kita bicara tentang persiapan Ramadan ada 3. 1 adalah ingat nak Ramadan.
kedua adalah latihan dulu dengan saum sunnah, yang ketiga bergembira. Lantas sekarang pelaksanaan. Pelaksanaan di Al-Quran di surat Al-Baqarah 186, pelaksanaan puasa Ramadan itu adalah ketika ya, dimulai dari saat benang putih dan benang hitam lapacak dibedakan. Tapi kalau kamu nyingok benang hitam sama benang putih masih sama, itu berarti belum fajar. Belum fajar disebutkan di situ, belum imsak. Jadi kalau sekarang sih sudah canggih, kita memang ada sudah ini timer yang bagus ini. Ya dulu tidak mah itu. Dulu masih ingat kami di pesantren itu kalau nak nyingok waktu apa? Waktu zohor itu berarti kami naruh ini nah. Pakai ada apa? Besi kami colokkan di pojok mah ini. Kapan bayangan besi ini sudah bergeser, itu namanya zohor. Kapan belum bergeser belum zohor. Al-Quran mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat ketika matahari sudah bergeser. Jadi kapan bergeser berarti zohor. Kemudian kapan asar mak mano? Kapan bayangan besi ini lebih pendek dari bayangannya sana. Jadi bayangannya lebih panjang dari besi ini berarti itu sudah asar. Nama itu baik dulu. Nah kalau sekarang kan ya kalau dulu nak sahur nunggu ayam berkokok. Kira-kira ayam berkokok 3:30. Saat-saat yang tepat yang disebutkan tadi aku sebutkan di Al-Quran ya, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur. Dalam hadis dikatakan di penghujung malam itulah Allah Subhanahu wa taala mencari hamba-hambanya yang sedang bermunajat. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi puasa dimulai dari waktu itu. Kemudian diakhiri ilal lail. Nah ini malam, ini diakhiri oleh malam. Karena itu ada kelompok tertentu misalnya itu bukonya isya. Jangan kamu tidak tahu. Ada wong yang bukonya isya. Jadi kalau masih ada mega, masih ada apa itu yang warna apa itu? Nah itu agak merah itu dia tidak galak buko. Bukonya kaki kalau sudah malam nian. Karena dalilnya lail tadi. Nah Rasul mak mano? Ternyata Rasulullah Muhammad SAW bukonya adalah maghrib. Berarti maghrib itulah malam. Nah kita ini umatnya sudah ada sanak kiaian melok baik yang bukonya maghrib. Nih kalau kamu nak melok bukonya isya, kamu ngundang aku tidak galak. Ini karena aku lapar. Ini kira-kira mah itu. Jadi sudahlah pakai Islam itu mano yang kata Rasul yasiru, yang mudah, yang tepat, yang sesuai contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini puasa, itu waktunya. Kemudian puasa itu hakikatnya adalah menahan tadi. Tetapi zohirnya itu yang ditahan cuma satu zohirnya. Zohirnya nih, perhatikan kalimat saya. Zohirnya adalah yang ditahan tidak makan dan minum. Tidak makan dan minum, itu baik. Tidak makan dan minum, itu zohir yang ditahan. Kenapa seperti itu? Tolong camkan ini. Ada makna yang besar nian. Rasul menyebutkan ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi enggak dapat maknanya, enggak dapat pahalanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak pacak membaca, tidak pacak memahami kenapa kita mesti menahan diri dari makan dan minum. Perhatikan, simbol terbesar dari tanah adalah makanan dan minuman. Sekarang pertanyaannya, mimma imma'in disebutkan di Al-Quran di surat Mulk. Air itu memancar dari mana? Tanah. Dan air yang layak diminum itu air tanah. Kalau air yang betul-betul murni rezeki dari Allah langsung dari langit, namanya banyu hujan. Kalau banyu tanah kan masih banyak ini perdebatan. Pecah ini ini, aku juga tahu nih. Ini air kemasan ini mestinya ini tidak boleh dikuasai satu orang. Ada beberapa barang yang nggak boleh dikuasai oleh manusia. Contoh sumur, tidak boleh. Kamu punya sumur, wong nak minta harus tinjuk. Karena kamu tidak tahu sumber air itu bukan mesti dari tanah kamu. Sumurnya di tanah kamu, tapi sumber airnya belum tentu dari tanah kamu. Itu milik Allah. Yang kedua rumput. Rumput. Bukan rumput lapangan sepak bola ini yang ditanam itu.
rumput yang ada di halaman kamu segala macam, kalau ada kambing lewat dan makan rumput itu sah. Jadi jangan kambingnya kamu mbek kamu sembelih. Jadi ada rumput di kebun kita sana, ada binatang makannya atau wong ada ngerumputnya, sah. Jangan dikuasai. Ini hati-hati kalau kamu kagak ada jadi pemimpin, jangan menunjukkan pecah ini. Sumber air dikuasai oleh kelompok atau orang tertentu, tidak boleh. Karena sumber air itu berasal dari dalam tanah. Perhatikan, puasa tidak minum. Minum itu sumbernya dari tanah. Yang kedua, puasa tidak makan. Makanan itu sumbernya dari tumbuhnya di tanah. Oke. Yang merupakan ada unsur hara, ada unsur mineralnya dan sebagainya. Dan tanah itu adalah jasad kita. Jadi pada waktu puasa kita dilatih untuk tidak berorientasi pada jasad. Tolong camkan, ini aku pelan-pelankan. Untuk tidak berorientasi pada jasad. Bahasa lebih tegasnya, untuk melepaskan diri dari tanah. Kemarin aku nuliskan di Facebook itu, mak mano kita berusaha untuk lepas dari gravitasi tanah. Jadi lepas nih. Kenapa? Selera tanah adalah alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Selera tanah adalah selera kematian. Jadi kalau orang seleranya adalah, lebih tegasnya, seleranya adalah harta, seleranya adalah makan minum, maka itu adalah selera tanah. Selera tanah artinya kita akan terkubur di tanah. Selera mati. Jadi orang yang hidup yang gaweannya cuman yatamatta'u wa ya'kuluna wa yulhihimul amalu. Di Al-Quran dikatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Seperti layaknya hewan ternak. Orientasinya cuman itu. Maka selama Ramadan ini hakikatnya orientasinya nak diangkat. Tinggalkanlah makan minum itu untuk sementara waktu. Supaya kamu naik grade. Menuju tadi disebutkan di Quran tadi, waktu surat yang pertama tadi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Di tanah itu kami tiupkan ruh. Kemudian ruh itu akan wujud dalam bentuk wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Pendengaran, penglihatan dan hati. Itulah yang diolah selama Ramadan. Paham? Jadi saya ulangi. Puasa Ramadan itu pelaksanaannya dimulai dari fajar, diakhiri malam hari. Dilakukan dengan cara tidak makan dan minum. Tapi tidak makan, tidak minum itu adalah latihan supaya kita tahu jangan terikat dengan tanah. Orang yang masih kikir, pelit berarti terikat dengan tanah. Orang yang masih bangga dengan jasad, bentuk pangkat, gelaran, jabatan, kekuasaan dan sebagainya terikat dengan tanah. Apapun itu bentuknya. Nah, orang itu diangkat oleh Allah selama Ramadan ini supaya pacak naik. Maka Rasul menyimpulkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wa atas. Maka banyak orang tidak mendapatkan apa-apa karena tetap cuman ala kadarnya, tidak makan dan minum. Tapi mohon maaf, ini saya bicara khusus. Ini bicara dalam pengajian ini. Kalau bicara secara umum ya sah baik. Puasa menjadi sah kalau orang sudah tidak makan dan minum. Sudah selesai itu baik. Tapi untuk kita yang mulai memahami ini tadi, maka tolong camkan, itu hakikatnya. Kita nak diangkat lagi ke derajat yang tinggi. Selama ini, selama 11 bulan, kita bergelut terus bergelimang, terikat dengan yang namanya tanah di tempat yang rendah. Nah, itu pelaksanaan puasa. Dan di antara itu ada hukum-hukumnya, misalnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang secara permanen tidak bisa puasa berarti bayar fidyah. Tapi kalau yang tidak permanen, ya, kita mengganti di hari yang lain. Wa in kuntum maridun aw 'ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar. Hukumnya cuma dua itu baik. Yang secara permanen tidak bisa puasa, permanen itu misalnya lansia, umur, pecah umi aku umur 92, 93, itu tidak baca puasa lagi. Ya, kalau mampu, tapi dia jam 9, jam 10 mesti nak minum teh atau apa sedikit jadilah, karena makanannya juga sudah sedikit, tapi mesti. Nah, itu berarti tidak baca lagi do puasa, itu permanen namanya, tahun depan juga tidak baca.
Kalau Allah masih izinkan hidup berapa tahun masih, maka tidak baca juga. Itu namanya permanen. Itu cukup bayar fidyah. Adapun wa in kuntum maridun aw ala safarin, orang yang sedang sakit dan akan sembuh insyaallah, orang yang sedang perjalanan dan akan pulang, maka tidak puasa hanya pada hari tertentu dan dia menggantinya. Itu hukumnya. Selesai pelaksanaan, sudah 2 pagi ini. Tadi persiapan sudah, pelaksanaan sudah. Yang ketiga, hasil. Hasil puasa sangat banyak disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama saya sebut dari segi fisik baik. Dalam hadis dikatakan sumu tasihu. Kalau kamu nian-nian puasa kamu sehat. Aspek puasa adalah aspek pengendalian hawa nafsu. Dalam bahasa kedokteran pengendalian ego. Dan disitulah dimulai kerusakan-kerusakan pada tubuh kita. Contoh. Ketika hormon dalam tubuh kita, hormon adrenalin keluar, hormon adrenalin itu keluar kalau kamu marah itu metu dia. Maka itu adalah hormon yang merusak. Ya, jadi hormon yang merusak ini kalau kamu metu terus, maka badan kamu gancang rusak. Maka orang yang puasa itu jiwanya tenang dan terkendali yang namanya ya termasuk hormon adrenalin tadi, sehingga dia bisa ya dalam posisi yang bagus badannya. Bahkan dalam penelitian beberapa sejawat dokter di bidang endokrin, di bidang hormon, yaitu misalnya tentang kencing manis, orang yang terkendali adrenalinnya, maka gula darahnya tidak akan tinggi. Dan dia dalam posisi yang cukup bagus. Nah, sekali lagi puasa menyehatkan. Itu hasil. Dalam bahasa kerennya hasil itu namanya output. Oke. Yang kedua, hasil puasa. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Kemudian yang lainnya lagi, bahwa selama Ramadan, selama kita saum Ramadan, maka doa adalah makbul. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang puasa adalah makbul. Nah, itu hasil yang ketiga. Hasil yang keempat, ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setiap Ramadan selalu hadir yang namanya Lailatul Qadar. Rasul mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afuwun di Al-Quran bermakna satu, dihapus dosa. Hapus itu lebih dahsyat ketimbang ampunan. Tadi diampuni ada di depan. Dihapus lebih dahsyat. Apa bedanya? Dalam hadis diterangkan misalnya tentang ampunan. Ampunan itu kaki kita disidang di hadapan Allah. Kemudian ditanya, hambaku kamu gawekan dosa ini. Jawaban kita, iya ya Allah. Tapi hari ini sudah diampuni. Nah, artinya diampuni itu disebut dulu dosanya, baru dia diampuni. Tapi kalau dihapus memang tidak katik lagi catatannya. Mungkin kalau kita ingat ya, dulu kami pernah jahat ini, ngapa tidak katik lagi nih. Nah, itu berarti yang kena adalah kamu afuwun. Yang kedua, yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Yang namanya afuun adalah melimpah rezeki zahir dan batin. Maka doa Lailatul Qadar cukuplah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan versi fa'fu anna tafadhol, itu kalau kita bersama-sama, dengan tambahan karim tafadhol. Nah, jadi intinya tidak usah ribut itu, tapi pokoknya kamu tahu. Dan doa ini kapan dibaca? Pada waktu malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar? Malam yang dirahasiakan oleh Allah. Karena Allah dalil pokoknya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan, ya, itu ada turun Al-Qur'an. Kapan turunnya Al-Qur'an? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Pada malam yang penuh barokah. Kapan malam yang penuh barokah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam malam yang disebut Lailatul Qadar. Rasul bersabda, taharrau Lailatul Qadar. Kencangkan dalam mencari Lailatul Qadar di penghujung Ramadan. Kencangkan, perhatikan. Kalau bahasa mobil itu lah hidup dari awal. Lah sudah gigi 2, gigi 3. Maka waktu tanggal 20 itu gigi 4. Kira-kira itu.
Jadi jangan terbalik. Ini cak puasa hari pertama sampai hari ke-19 santai bae. Ngapa cek? Katik Lailatul Qadar kaki lah nih. Begitu tanggal 21 langsung baru masuk gigi 4 nih. Dari tadinya tidak dihidupkan nih. Tidak, dari awal lah beguyur. Maka doa itu berlaku setiap malam dari bulan-bulan Ramadan. Itu hasil dari puasa. Hasil yang lainnya, puasa Ramadan itu akan dijauhkan, atau puasa itu akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan satu hari puasa. Sekarang kita berhitung matematik dulu ya, matematik. Ini hitungan matematik ya. Tidak katik dalil yang di hadisnya katik, tapi hitungan matematik. Kan kamu supaya terbayang-bayang, karena manusia itu galak nanya, 70 tahun perjalanan itu berapa kilo? Ya, 70 tahun perjalanan, kamu pasti nanya, yo kalau naik pesawat tidak tahu lagi kemana lagi ini. Jangan, kita ini jalan, lihat jalan kaki. Saya hitung, ini ilmiah, jalan kaki. Manusia berjalan kaki 1 jam itu 12 kilo. 1 jam 12 kilo. Satu hari normalnya kita bekerja berapa jam? 8. Sepertiga dari satu hari. 8 jam tidur, 8 jam begawe, 8 jam lainnya lagi ini. Ada yang 8 jam di sini berjoget, ada ini. Itu jadi pokoknya intinya 8 jam tidur, 8 jam begawe. Ini bukan aturan aku, Allah sudah menyebutkan. Wa min ayatihi manamukum bil-lail, dan di antara tanda kebesaran Allah malam hari kamu tidur. Tidur kenapa dalilnya 8 jam? Aduh cek, kata Rasul kalau kamu katik gawe lagi habis isya kamu tidur. Habis isya anggaplah jam 8. Dan kemudian kamu bangunnya itu adalah sebelum sholat subuh jam 4. 8 sampai jam 4 fajar berapa jam? 8 jam cek. Itu jarang hitung matematikanya. Jadi membaca hadis itu itunya kira-kira. Memang di hadisnya tidak ditulis tidurlah 8 jam. Ngado-ngado dokter itu kan tidak. Dan ilmu kedokteran memang seperti itu. Ya klop lah. Rasul bukan dokter, tapi Rasul adalah seorang Rasul yang dibimbing oleh wahyu. Yang membimbing Allah, yang punya hidup ini Allah, punya kita ini Allah. Lebih tahu tentang kondisi kita. Jadi berjalan juga tadi 8 jam. Jadi kalau 1 jam 12 kilo 8 jam 96. Nah, kalau mak itu 1 tahun isinya 365 hari. Kalikan 365. Dan habis itu kalikan 70, benar? Ketemulah 1.022 kilometer. Kira-kira mak itu. Jadi satu hari kita puasa jauh dari neraka 1 juta kilometer. Anggaplah gitu, kita kecilkan dikit. 1 juta kilometer. Berapa jauh 1 juta kilometer itu? Nak tahu? Keliling bumi hanya 40.000 kilometer. Sabang sampai Merauke hanya sekitar 5.000 kilometer. Panjang Pulau Jawa Anyer ke Panarukan itu sekitar 1.000 kilo. Panjang Pulau Sumatera hampir 1.500 atau kalau ditarik garis lurus nih. Kalau ditarik garis yang melintang ini 2.000 memang. Tapi kalau ini sekitar 1.500. Jadi panjang Indonesia Raya ini kira-kira 5.000 kilometer kalau ditarik garis lurus. Panjang bumi ini satu lingkaran dari Masjid Baitur Rahman balik lagi ke sini kamu, tapi sudah keliling bumi itu hanya 40.000 kilometer. Mangkok-mangkok tadi berjalan berapa tadi? Dijauhkan? Nah, jadi kamu sekarang kamu mampu tidak ada bau masakannya siapa itu? Vladimir Putin. Yang presiden Rusia sekarang sedang masak. Mampu tidak kamu? Nah, tidak, saya hanya bayangkan. Jadi mambunya beda. Panasnya dapurnya Putin kamu terasa? Berapa kilo sini sama sana? Tidak sampai 1 juta kilo. Mangko-mangko wong puasa itu satu hari puasa dijauhkan dari 1 juta kilometer dari neraka. Itu hitungan matematik ya. Jangan salah paham, apalagi ini direkam ini. Ingat-ingat ya. Jadi siapa ngitung-ngitung mak itu nih? Ini aku ngitungkan ilmiah baik supaya kamu tahu ini kan. Oh sejauh perjalanan. Contoh lagi kan ada hadis Nabi. Neraka itu dalamnya adalah bagaikan menjatuhkan barang sampai ke bawah 70 tahun. Kamu hitung berapa gravitasinya, berapa kecepatannya. Kan itu kira-kira. Baru tahu kamu jarak dalamnya itu. Contoh lah misalnya ini. Ini nih dari sini. Ini ku nyampakkan dari sini. Kan kamu pacak ngirokennya. Ini karena ada gravitasi dan ada kecepatan. Nah hitunglah kira-kira.
Itu cara kita membayangkan. Kenapa ini saya ngomong begini? Inilah yang terbaik. Seorang waliullah mengatakan begini, aku tidak suka kalau Allah memberi aku bisa terbang, bisa ibadah terus di depan Ka'bah. Aku tidak suka. Yang aku suka adalah aku bisa membaca ayat-ayat Allah. Aku suka bisa membaca ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah sekitar kita baik. Jadi jangan berduka cita ketika kita tidak pacak, ya. Kita tidak pacak terbang, tidak pacak ke Mekah, tidak pacak umroh, jangan ini. Saya kasih contoh nih, kemarin barusan bulan Rajab. Salah satu makna yang paling besar apa coba? Coba antum ingat-ingat. Kenapa Nabi Muhammad berjalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Padahal Masjidil Aqsa Palestina adalah negeri kecil. Waktu itu sudah ada negeri besar, ada Mesir, ada Persia, ada Romawi, ada kekaisaran Cina. Kenapa Rasul tidak pergi ke sana? Kenapa perginya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Antum baca salah satu dalil di Al-Quran itu yang membantah ini adalah untuk mempertegas, karena selama 11 tahun Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad diteror dengan satu kata, lasta mursala, kamu bukan nabi, kamu bukan rasul, karena kamu bukan Bani Israel. Maka dibuktikan oleh Allah, memang Muhammad bukan Bani Israel, tapi Muhammad adalah Bani Ibrahim. Perhatikan, Ibrahim punya dua anak, anak pertamanya Ismail, anak keduanya Ishak. Ya, Muhammad dari keturunan Ismail, Bani Israel dari keturunan Ishak. Kalau dirunut dari tuanya, lebih tua keturunan Muhammad. Jadi Bani Israel itu adalah sepupu yang lebih muda dari Nabi Muhammad. Itu dibuktikan, maka perjalanannya ke Masjidil Aqsa, dari situ terputuslah semua dalil itu. Maka Al-Quran mengatakan, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ma'ahu wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Orang yang paling dekat nasabnya sama Ibrahim adalah orang yang mengikutinya di zaman Ibrahim, dan nabi ini beserta pengikutnya. Nabi ini Nabi Muhammad. Maka kita sholat pun menambahkan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Itu baru antum ngerti di konteks itu. Ngapa perjalanan ke sana? Ngapa tidak ke Palembang? Loh, saya tidak sembarangan. Tahun itu adalah sekitar tahun 600 berapa itu ya? 600. Kalau Rasulullah itu lahir 571. 40 tahun kemudian berarti 611. Dan ini Rasul itu tahun ke-11 dari kenabian, berarti 622. 622 sudah ada kerajaan Sriwijaya besar, dan bukti kerajaan Sriwijaya pada tahun 900 Masehi membangun Candi Borobudur. Dahsyat itu sudah. Antum kalau ke Candi Borobudur lihat tanda kebesaran Allah. Apa? Antum jingok perahu jukung di sana. Itu ada gambar perahu jukung yang membuktikan bahwa itu yang bangun wong Palembang. Dinasti Sailendra. Nama Sailendra ada di Dempo situ, nah ini tempat kursus tuh. Jangan anda tahu untuk itu. Dan itu tanda kebesaran. Untung baik aku waktu ke Candi Borobudur ku jingok itu baik. Bukan masalah nakjub, ini alangkah hebat wong Palembang ini. Ada perahu jukung gambarnya. Cuma tidak tahu aku nyari-nyari ya, kalau ada gambar Ragit, Burgolakso Laksana ini. Mungkin ada, cuma lah tak hapus ini. Kalau perahu jukung kan agak bagus. Perahu jukung kan perahu kita ini. Subhanallah. Hadirullah. Itu lebih suka dengan gitu. Oke, baik. Jadi sekali lagi itu. Yang kemudian selanjutnya, puasa itu adalah menjadi syafaat. Sama dengan Al-Quran. Ji'ta yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Akan menjadi syafaat. Syafaat banyak. Jadi sekarang ini tahu. Syafaat bisa dari Rasul, benar? Bisa dari Al-Quran. Bisa dari puasa. Puasa ini bisa menjadi syafaat. Syafaatannya penolong. Nah, kemudian yang terakhir, dulu zaman Garuda masih berjaya. Nah, pesawat Garuda ini, antum punya kartu. Namanya kartu GFF. Garuda Frequent Flyer. Bahasa kitanya sering naik Garuda. Itu bahasa Indonesianya nih. Karena sering naik Garuda maka ada jalur khusus. Namanya fast track, jalur cepat. Jalur cepat itu boleh masuk ke long, boleh masuk ke tempat pip, makan minum dulu. Kaki kalau sudah dipanggil nak terbang, maka yang masuk dulu adalah kelompok yang kita rakyat-rakyat biasa ini.
Rakyat biasanya masuk ngantri sambil tegak-tegak. Yang dia duduk-duduk santai. Ini tunjuk tahu bapak nak masuk duluan boleh, nak belakangan juga boleh. Karena bapak punya jalur khusus. Maka nanti di akhirat orang yang berpuasa ada jalur khusus namanya gate Ar-Royan, pintu Ar-Royan. Kalau antum punya tiket itu kan, kepada yang sudah memiliki tiket silakan masuk ke pintu nomor 16. Nah, ini ada itu kan? Nah ini masuklah lewat pintu Ar-Royan. Kata Rasul tidak boleh masuk pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Jadi tak baca nak budikan. Ya, dia nak budikan. Aku puasa kata, kaki cepat di scan. Innallaha sari'ul hisab. Ada barcode-nya nak. Kati tak sini cek pintu kamu, cek tempat lain. Ngantri tapi di sana iya, itulah akibatnya nih. Yang sini tak ngantri. Paham? Ada pintu khusus. Itu hasil. Perhatikan kalimatnya, sudah selesai terakhir nih. Jadi puasa tadi kita sudah bicara persiapan, pelaksanaan, hasil. Dan terakhir tolong camkan. Hasil yang terakhir namanya dampak, bukan hasil. Yang terakhir namanya dampak. Dampak bahasa Inggrisnya outcome. Ulangi. Kalau tadi hasil namanya output. Kalau ini outcome. Apa dampaknya? La'allakum tattaqun. Takwa. Jadi takwa adalah dampak dari kita nggawekan puasa. Sebenarnya seluruh ibadah dampaknya adalah takwa. Antum nak tahu takwa mak mano? Ada di Al-Quran di surat nomor 10 dan di surat nomor 41. Sebutannya sama. Takwa itu bisa dilihat dari dua iko ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ini ciri orang takwa. Alla takhafu wa la tahzanu. La yakhafu wa la yahzanu. Itu orang puasa, orang yang sholat, orang yang ibadah punya dampak takwa. Takwa itu cirinya dua. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Inna awliyaullah, ya, sesungguhnya yang namanya waliullah itu adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi takwa itu cirinya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak khawatir, tidak bersedih. Sekarang kita balik pakai bahasa yang positif. Ulang. Kita hilangkan kata tidak. Tidak khawatir berarti optimis. Tidak bersedih berarti gembira. Nah, jadi kapan kamu lum gembira dan optimis berarti lum takwa. Nah, ini senianan, ini kan bahasa tinggi ya. Karena kita bahasa sudah ngaji sekian lama. Tapi jangan langsung bawa metu ini kan. Gebuki wong kamu nih. Cek, kamu nih sedih-sedih terus nih. Pesimis. Tidak takwa kamu. Wah, belentum kamu lemak banget. Maka Al-Quran mengatakan, perhatikan kalimatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa itu ada grade-nya. Maka waliullah itu, contoh zaman Wali Songo dulu, ketika dirampok atau segala macam, Wali Songo itu rampok, aduh mana emas itu? Kamu nak minta emas? Mbek dia tanah. Bersinjuk karena ini emas. Memang jadi emas nih kan? Inilah kalau kamu nak emas, maka perampoknya jadi mikir, oh, mah ini pacak tanah jadi emas. Jadi tangan waliullah, jangan coba-coba kamu sekarang mah itu kan? Kamu nak emas ini masih tanah dulu lah. Tapi intinya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang takwa itu adalah orang yang senantiasa gembira. Di tengah penderitaan kehidupan kita ini kita gembira. Contoh, saya kasih contoh normalnya gembira. Ketika orang sakit, kenapa gembira? Ya, yang sakit itu tinggal cukup sakit itu pokoknya berobat. Sakit itu berobat. Ingat. Tapi gembira, kenapa gembira? Karena digugurkan dosa. Kan itu. Jadi kalau kita jadi dokter saya sering ngasih tahu pasien, bapak ini sedang digugurkan dosa. Oh mak itu ya Prof. Iya, tapi yang penting bapak berobat Pak. Kalau misalnya berobatnya sembuh nak 7 hari digugurkan dosa. Banyak nian Pak gitu. Oh, nah ketika sembuh malah mikir 2 kali. Kalau sembuh dipakai untuk berjoget, sembuh itu dipakai untuk bekerja dan beribadah. Kan itu karena itu. Maka gembira. Jadi hidup kita gembira terus. Aduh ngomong, mama nu nak gembira, katik duit. Buntu. Itu tadi kan masih ingat di awal tadi. Puasa adalah tidak terikat dengan tanah. Duit adalah materi, tanah. Kamu terikat dengan tanah, kamu mati berarti. Itu bahasa kasar. Saya pernah dinasihati oleh guru saya. Kamu terikat dengan tanah, kamu mati.
Mendalam dia ngomongnya. Kamu terikat dengan tanah, kamu mati. Apalah maksudnya guru ini ngomong kan? Terikat dengan tanah kita mati lah, iya. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terpendam itu kan. Makanya zaman waliullah dulu dak galak genteng tanah. Masih enggak? Orang Jawa tuh bukan yang dari Jawa sana bukannya miskin, gentengnya dari welit, tahu welit? Dari jerami tuh. Kenapa jerami? Karena kata para waliullah itu tidak boleh tanah di pucuk kita, berarti kita mati sudah. Nah, paham? Ini filosofi mendalam. Masjid Sunan Kudus, makanya pakai sirap dulu zaman dulu. Itu kayu, bukan tanah. Nah, kalau kita kan genteng kodok, tanah sama kodok-kodoknya ada di pucuk. Tidak ada. Itulah kira-kira, masya Allah. Jadi ulangi, dampak dari puasa, dampak dari ibadah adalah takwa. Dampaknya tergantung besar kecilnya. Makin bagus tidak kita tadi dari persiapan pelaksanaan dan hasil, makin takwa kita. Takwa cirinya dua itu, optimis. Selama masih hidup optimis. Selama masih hidup optimis. Ada dalilnya banyak. Salah satunya di Al-Qur'an di surat 39. Wa qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hambaku yang dosanya tak pacak dihitung lagi itu, maka janganlah putus asa. Allah akan mengampuni semua dosa. Di ayat yang lain, la tayasu min rahillah ila qaumul kafirin. Tidak ada yang pesimis kecuali orang kafir. Itu kata Allah. Tidak ada yang pesimis kecuali orang kafir. Kalau itu orang mukmin adalah optimis. Di Al-Qur'an disebutkan, ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan pesimis, jangan bersedih. Kalau kamu orang mukmin, kamu kedudukannya paling tinggi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Habis sih? Hah? 4 menit, 5 menit. Silahkan kalau ada sikok pertanyaan. Fadhil. Penjelasan ilmiahnya adalah 2 tahun sebelum itu Rasulullah Muhammad SAW diracun. Diracun. Jenis racunnya tidak tahu gitu. Pada waktu Rasul makan daging kambing atau apa gitu, yang racun adalah perempuan Yahudi. Jadi dihidangkan daging itu dan Rasul memakannya. Rasul memakannya, gitu ya. Dan racun itu ilmiahnya, itu ilmiah. Dalam sirah ditulis itu. Ada yang menuliskan, ulama menulis itu. Nah, racun itu sifatnya slow. Yang racun lambat. Ada racun yang cepat. Contoh racun yang cepat kemarin antum dengar berita-berita apa? Sianida. Ini. Sianida. Nah, sianida itu karena langsung ngiket oksigen, maka dia itu sekencengan, tidak sampai 10 menit wong mati. Ini. Nah, racun yang kepada Rasulullah ini adalah racun yang jangka panjang, maka baru dirasakan oleh Rasul, ya. Dalam banyak dalil ada juga menyebutkan begitu. Masih ingat Rasul tentang diracun oleh. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasul bisa diracun? Apa tidak tahu itu? Tahu. Tapi itulah ketentuan Allah dan baru muncul di saat sana. Jadi mohon maaf kalau pakai bahasa mudahnya, sebenarnya Rasul tidak sakit-sakitan cak kita. Mohon maaf, tidak sakit-sakitan cak kita. Karena tadi dalilnya kalau kita ubah tadi, sumu tasih, kalau kamu puasa maka kamu akan sehat. Kok ini sakit? Misalnya itu satu. Yang kedua, Rasul menyebutkan kalau kita bangun subuh dan itu akan menjadi orang yang giat, menjadi orang yang sehat. Bahasa kedokterannya aku sudah pernah ngomongkan di kamu, irama tubuh manusia sirkadian dimulai dari subuh. Yang rajin sholat subuh maka dia akan sehat. Nah, penjelasan sakit yang pertama itu. Yang kedua, ya tentu saja Allah menghendaki bahwa Rasul merasakan rasa sakit, tapi hanya di penghujung kehidupannya itu, ya, yaitu sakitnya sangat sampai Fatimah merasa kesian. Nyingok begitu sakitnya, ditambah lagi waktu itu sakaratul maut untuk seperti itu. Jadi intinya sakitnya cuma juga sakit demam. Kalau sakit yang lain tidak. Rasul bersabda kalau kita sudah sampai usia 40 tahun kita akan terhindar dari 3 penyakit. 1 gilo, yang kedua adalah penyakit kusta, yang ketiga adalah penyakit yang namanya vitiligo dalam bahasa kedokteran, yaitu kulitnya jadi berubah jadi apa nah, cak bule itu cak, tapi cumpuk-cumpuk mah itu. Nah, itu vitiligo atau sopak kata orangnya. Nah, 3 ikut penyakit ini terhindar ketika sudah masuk usia 40. 40, kenapa 40? Kenapa bukan 30? Ya, karena usia 40 disebutkan di Al-Qur'an falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Jadi orang yang sudah sampai mencapai umur 40 atau lebih, Kak Haji udah lebih 40 ya? Udah lebih 40?
Nah, aku juga udah lebih dari 40. Artinya kita ini sehat sudah. Nah, jadi penjelasan ilmiah tadi ada dua ikut itu tadi. Satu, bahwa itu adalah dampak dari racun. Silakan dibaca di perdalam tentang itu. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW dikehendaki Allah juga untuk merasakan seperti disebutkan di Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum, di surat Kahfi ayat terakhir. Katakan Muhammad kepada seluruh manusia, kamu adalah manusia biasa seperti mereka juga. Manusia biasa berarti bisa sakit. Ini mohon maaf ya, ini berbeda cara dakwah Rasul dengan cara dakwah Nabi Isa. Nabi Isa itu kenapa dianggap jadi Tuhan? Mohon maaf kalau bukan, ini bukan nyalahkan ya. Kalau nak ngomong mah itu memang sunnahnya Nabi Musa itu udah kejingoan. Kapan Nabi Musa makan? Itu dalam sirah disebutkan Nabi Isa itu udah kejingoan. Kapan makannya? Jadi pengikutnya ngerasa ajaknya udah makan Nabi kita ini kan. Jangan-jangan Tuhan dia ini kan gara-gara itu kan lainnya. Kalau Nabi Muhammad, antum bacalah di Al-Quran. Nabi Muhammad itu jamuan makan terus. Rumahnya kecil tapi jamuan makan terus. Dan Nabi Muhammad sampai nunjuk contoh, makan sampai dijilat, piringnya bersih. Oh, itu menunjukkan, wah manusia nih kan ini berarti ini. Maka dalilnya tadi juga ada sakit. Tapi kalau soal sembuhnya dari Allah itu luar biasa. Saya kasih contoh buktinya kalau memang nak langsung sembuh Rasulullah, kenapa tidak? Ketika Abu Bakar dan Rasulullah ada disebutkan di Al-Quran di surat 9 ayat 40-an, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Muhammad bersama sahabatnya di dalam goa, yaitu waktu nak hijrah, itu Abu Bakar kecetuk ulo. Kecetuk ulo, kurang apa? Dalam bahasa kedokteran, ulo itu racun. Ada racunnya. Dan Abu Bakar sampai meneteskan keringat saking sakitnya, udah mulai menggigil. Tapi Rasul tidur di pangkuan Abu Bakar, jadi Abu Bakar tidak galak geser kakinya. Akhirnya neteslah keringat itu, Rasul terbangun dan kemudian nanya, ada apa? Abu Bakar nunjuk kakinya yang kecetuk, ulo gurun nih, bukan ulo sawo nih. Ulo sawo biasa baik, ulo gurun ini, maka racun. Dengan seketika diusap Rasul sembuh. Jadi ini contoh kalau nak sembuh memang Rasul pun kalau sakit kalau nak sembuh tidak usah nak dia kan ya, tinggal minta sama Allah juga sembuh. Jadi sakitnya Rasul itu maknanya. Ada satu yang jelas sudah takdirnya Allah, tapi ilmiahnya tadi itu dan sebagainya. Itu tentang sakitnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau sakit-sakitan tidak, perhatikan, sakit-sakitan tidak. Yang kita ini kalau dikit-dikit izin, izin tidak ke masjid, ngapo sakit. Nah, izin ngapo sesek, aduh terus itu, aduh berarti terakhir ini sakit apa nih, buntu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa ma ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfatan 'ain wa la aqalla min dzalika ya ni'mal mujib. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.